Saudara-saudaraku, manusia memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, memiliki kesalahan dan kelemahan. Inilah penyebab maka Bapa di surga mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia membangkitkan, untuk meluruskan kita, bahkan membahagiakan serta menyelamatkan. Saudara-saudaraku, Mazmur 51 disebut adalah doa permohonan pengampunan dari Daud yang disampaikan kepada pemazmur untuk ditulis dan disampaikan. Apa sebenarnya latar belakang Daud sebagai raja yang terkenal, panglima perang yang termasuk, tidak lepas dari kesalahan, kelangkaran dan dosa. Setelah Raja Daud ditegur oleh Nathan atas perbuatan perilaku etika moral yang tidak beres, dia mengakui pelanggaran, kesalahan dan dosa. Ini yang merupakan perbedaan. Kalau Daud berani mengaku bahwa dia melanggar, lakukan perbuatan yang tidak terkenal bagi Allah Bapa, kita sebagai jemaat manusia berat sekali mengakui kesalahan, berat sekali mengakui kelemahan dan kelemahan. Inilah karya setan-setan yang membangun kita. Saudara-saudaraku, setelah Daud mendengar bimbingan peringatan daripada Nabi Nathan, dia mengakui dan melihat kasihani aku yang Allah bermulut kasih setiamu. Dia meminta supaya Allah Bapa mengasihi dia. Dan sudah diakui. Jadi tekanan di sini adalah pengakuan. Kalaupun kita manusia berat sekali mengakui suatu kesalahan, kekurangan dan pelanggaran, tapi itulah yang paling baik. Karena itulah jalan membuka hidup sukacita dan keselamatan. Saudara-saudara, sebuah permohonan diampuni dan menerima pertobatannya supaya dosa-dosanya ditanggung. Pelanggaran dan kesalahan adalah bagian daripada dosa. Jadi dosa itu tidak begitu muncul. Diawali dengan pelanggaran, diawali dengan ketidakpatuhan, diawali dengan ketidakmampuan dan keterbatasan. Saudara-saudara, minggu ini kita diingatkan
setelah mengingatkan. Ini Daud di sini dia mengakui kesalahan pelanggaran perbuatannya sesudah ditegur Nabi Nabi. Kalau boleh ditegur, nanti kita marah. Kalau kita dinasihati, tidak ada sebutan yang lain. Inilah satu tantangan dalam adalah berbahagia dan kebahagiaan bagi orang yang mau diingatkan, bagi orang yang mau dibimbing, bagi orang yang mau dibimbing oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya agak terlalu sudah 136 berita Injil masuk ke dalam kehidupan orang kafir. Sungguh kebahagiaan. Sekarang berita GBKB sudah 525. Satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat kita sadar seperti Daud, membuka jalan kebahagiaan dan membuka jalan kehidupan. Adakah Bapak Ibu menerima? Adakah Bapak Ibu jemaat merasa bahagia, merasa sukacita dalam hidup ini? Bapak Ibu, saya sudah lama memang tidak dipanggil oleh jemaat majelis kebudi, tapi tidak apa-apa karena banyak juga jemaat kebudi. Saya sudah berumur 70 tahun. Saya tidak pernah mengeluh, karena saya tahu mengeluh itu bukan satu penyelesaian, tetapi mengurangi semangat dari Tuhan. Saya bukan filsafat. Hidup ini adalah ucapan syukur. Hidupku ini adalah ucapan syukur. Satu bahagia. Karena iman dan harapan jangan membuat kita keras. Iman dan harapan. Saya jangan. Orang Kristen tidak boleh mengenal putus asa, tidak boleh mengenal kecewa, tidak boleh mengenalkan takdir dan keselamatan nasib ini. Hanya bagi penangkan. Apa artinya kita hidup di dalam iman dan harapan? Orang yang berputus asa berat hilang harapan. Jadi pada waktu kita berdoa jadi berani saya mengatakan, selaku orang Kristen yang kuat beriman dalam harapan, kita berani mengatakan hari besok akan lebih baik dari hari ini. Kalau begitu pola pikir kita, tidak ada gunanya. Ini bisa terjadi dan terjadi pada diri kita kalau sudah mengakui keterbatasan, kekurangan, pelanggaran, tetapi tetap berpegang pada iman dan harapan. Hari esok akan lebih baik dari hari ini. Itulah yang sama dikatakan dengan tema pusuh sidung kepintaran, hati yang penuh dengan kepintaran. Bila saatnya hilang kepintaran di dalam hati satu dari kita, itulah kita kadang-kadang tergelam, lemah.
dan mungkin kok jadi begini. Saudara-saudara, apa sih dosa? Daud jatuh dalam kesalahan karena marah. Daud jatuh ke dalam pelanggaran karena melihat yang tidak indah. Saya tidak berani mengatakan nafsu tetapi itu. Saudara-saudara, yang perlu kita resapi banyak tantangan, gangguan, rintangan yang ada di dunia ini. Jadi tuntunan hari ini sadar dan luas. Kalau kita sadar kita lemah, kita mempunyai keterbatasan, dan kita juga sadar Allah memberikan kepintaran dan kekuatan. Pakailah kepintaran itu bahagian daripada talenta. Jadi, Bapak Ibu saya ingatkan, berbahagialah orang yang memahami akan talentanya. Karena itulah kepintaran masalah kita di GPKB. Banyak yang tidak mengerti memahami akan kekuatan dan talentanya. Kalau dia tahu memahami ini talenta saya, inilah harta yang diberikan oleh Bapa kepada saya. Disitulah rumah, disitulah sukacita. Saudara-saudaraku, kita berikan dalam bacaan yang pertama tadi, berbahagialah orang. Di sini saya kembalikan, berbahagialah orang yang mengerti, yang pintar. Kalau dia miskin, miskin bukan uang, bukan harta, bukan aset, tapi miskin putus asa, hilang harapan kerdil. Itu yang dimaksudkan di dalam Lukas 6. Lalu dia terjemahkan, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran, sedih akan masa depan, berduka akan hal-hal yang sebenarnya berduka cita itu mendorong kita kepada satu kekuatan baru. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini sesuatu kuat. Bapak Ibu, kepintaran mengenal rencana, mau mengakui aku hanya ciptaan. Saya lihat di jadwal ditulis pendeta Emeritus PHK beliau. Saya bilang, saya sendiri tidak mengakui saya sebagai emeritus karena tidak ada pegawai. Tidak ada SK keputusan yang harus berdua dia menjadi emeritus. Dan dikatakan kami sudah bersih. Nanti pikiran jemaat dan pikiran majelis kalau sudah dua emeritus, tidak apa-apa. Mulai dari tahun 2010 tidak ada lagi pendeta emeritus di GBK. Tidak ada. Tidak diberikan GBK karena pada waktu 2010 GBK melarang dalam suara tua dan kasih. Itu bukan suatu kesedihan. Suatu sukacita masih bisa bekerja melayani jemaat. Aman dunia tenteram bagi dunia. Jangan berharapan dari selamat. Saudara-saudara, yang penting di sini kita mengakui keterbatasan.
kita mengakui pelanggaran, kita mengakui ketidakpakatan kita. Itulah orang yang mengerti bahwa dia miskin. Hanya tanggung jawab kita mengakui salib Kristus tidak akan pernah tumbang selamanya. Di sanalah pengakuan